Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yabadu jalalika al-karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس روضة العلم رحمه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah alhamdulillah ya rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majlis berkah ini untuk pada bulan berkah ini, tepatnya di malam ke-12 daripada bulan Rajabul Awwal, bulan Rajab yang berkah. Tanpa terasa sudah saya terakhir lewat bersama, dan malam ini kita masuk malam yang ke-12. Alhamdulillah, sedikit mengajak diri kami semua untuk bermuhasabah. Setiap hari kita berdoa, memanjatkan doa dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awal Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampai ke akhir kepada bulan Ramadan. Sekarang sudah lewat 11 hari. Masih tersisa insyaallah untuk bulan Rajab ini kurang lebih 19 atau 18 hari. Sekarang yang kemarin ikhwan, dari tanggal 1 Rajab sampai 11. Apakah nampak pada diri saya atau pada keluarga kita keberkahan? Bulan kepada bulan sejenak, adakah penambahan ketaatan kita kepada Allah? Apakah penambahan takut kita kepada Allah sehingga kita menjauhi segala bentuk maksiat dan kelalaian? Keberkahan yang diharapkan oleh Rasulullah tentu yang dipandang dengan kacamata akhirat. Rasul mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Beliau tidak mengatakan wa ballighna Ramadan, tapi juga mengatakan wa ballighna Ramadan. Di sini jelas beliau mengatakan doa ini seakan mengisyaratkan bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk kita menuju kepada bulan Ramadan. Sudah minta kepada Allah diberkahi. Sekarang mari kita lihat pada diri kita. Kalau memang ternyata maaf lewat 11 hari ini tidak ada suatu penambahan kebaikan pada diri kita, kehidupan kita seperti itulah berjalan seperti biasa, maka cukuplah kemudian itu 11 hari lewat tanpa ada tambahan keberkahan. Karena saya kepada diri saya, kita semua yang hadir dan semua kebanyakan adalah anak-anak muda, petunjukkan kalau kita tak perlu lebih hebat ibadah dari orang tua. Yang belum istiqomah sholat duha, mulai istiqomah. Yang maaf banyak dari kita belum kenal, belum sholat witir. Seakan-akan witir itu cuma ada di Ramadan. Padahal Rasul kita sholat witir sepanjang hidup, sepanjang tahun. Mulai pada mingguan. Tidak usah muluk-muluk 3 rakaat jadilah. Kemudian saya tidak memanjang perlima ini. Sekolah yang terpenting hubungan kamu dengan Quran, hubungan antum dengan Al-Quran. Berapa banyak yang sudah putus dari semenjak Ramadan sampai hari ini belum pernah mantau memang dalam tulisan Al-Quran, belum pernah tangannya menyentuh kitab suci Al-Quran, belum di waktunya diluangkan untuk bacaan Al-Quran. Sekarang dalam lagi masuk Ramadan. Apa tunggu Ramadan masuk baru buka Al-Quran? Rasul pengen kita dari sekarang berkah bulan Rajab dari kita mulai baca Al-Quran, kita lakukan dengan semangat sampai Ramadan. Insya Allah kita akan lebih
banyak membaca Al-Quran. Luangkan waktu ikhwan untuk baca Quran. Baca Al-Quran sebelum kita dibacakan Al-Quran. Kalau kamu terutama yang sudah orang tua sudah meninggal, atau kita punya guru, jadi termotivasi untuk baca Quran, menghadiahkan bacaan itu untuk mereka. Kita tidak perlu bernazar. Aku nak bernazar setiap hari sejus untuk bapak aku, mak aku sudah meninggal, kakek aku sudah meninggal, nenek aku sudah, tidak usah bernazar. Tapi jadikan motivasi. Karena itu pasti sampai kalau kita niatkan meminta kepada Allah dan menyampaikan pahala bacaan kita. Kalau kita lebih cinta sama tua kita, lebih cinta sama guru kita, atau kepada nenek kita, kakek kita meninggal, tentu kita tidak akan cuma memberi satu juz sehari. Mungkin kita akan lebih dari itu. Bukan tidak lewat Quran saja, lewat sedekah, lewat zikir, lewat sholawat, lewat istighfar dan lain-lain. Hal yang gampang, tidak perlu modal, tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Mudah-mudahan pada Allah yang sudah lewat 11 hari, kalau di situ banyak kelalaian, insyaallah mulai hari ini sampai besok dan seterusnya, sampai ke Ramadan tidak akan ada kelalaian, apalagi kemaksiatan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Awan Imam Abdul Haddad. Di sini mukadimah memang cukup panjang. Jadi kami telah membaca sendiri mukadimah ini dan kami mengambil kebijaksanaan. Langsung kita masuk kepada fasal. Yang belum kitab silakan buka. Yang belum kitab silakan buka. Untuk mukadimah sudah baca, sudah selesai alhamdulillah. Jadi kita langsung masuk kepada fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid dharain amin. Faslun. Wa 'alaika ayyuhal akhul habib bitaqwiyati yaqinuka wa tahsinuhu. Fa innal yaqin idza tamakkana fil qalbi واستولى عليه صار الألباب كأنه شهادة وعند ذلك يكون الممكن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. Imam Abdul Haddad pertama memulai kitabnya menyuruh kita ikhwan rahmatullah untuk memperkuat, memperkokoh keyakinan kita. Pertama dan paling awal yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah dan yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yakin dengan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran, jangan ada keraguan. Yakin pula ikhwan terhadap ancaman Allah ataupun Rasul baik lewat Al-Quran atau lewat hadis. Jangankan kepada Allah, jangankan kepada apa yang datang dari Rasulullah. Kita dididik yakin sama kiai, yakin dengan habaib, yakin dengan ulama, yakin dengan bacaan zikir wirid yang kita baca. Di malam ini insyaallah majelis kita alhamdulillah bergabung dengan majelis Safari Arba'in Abdul Haddad. Banyak orang baca rotib tapi tidak berkeyakinan. Maka dia cuma baca, dia tidak dapatkan kelebihan yang Allah simpan dalam rotib tersebut. Bila orang yakin ikhwan, dia bisa mengalahkan orang-orang yang sudah lama membaca rotib. Sekali dia baca, dia tundukin dengan keyakinan, dia dapatkan pemberian Allah Asrar dan mengalahkan orang yang sudah lama. Keyakinan yang penting Bapak ikhwan. Karena dengan kadar yakin inilah kita akan kuat dan memahami iman kita. Nah, dari mana sumber keyakinan itu akan kita dapatkan? Dijelaskan nanti oleh Imam Abdul Haddad. Beliau mengatakan kepada kita, wa 'alaika ayyuhal akhil habib. Hendaklah engkau wahai saudaraku. Beliau Muhammad dalam mukadimah mengatakan, ketika aku mengatakan engkau, itu aku ucapkan untuk diriku sendiri, kata beliau. Ya, beliau sini selalu mengawali wa 'alaika wa 'alaika wa 'alaika. Hendaklah engkau diawali setiap kalinya itu. Beliau katakan aku ucapkan itu untuk diriku dan untuk semua orang yang membaca kitab ini. Hendaklah engkau wahai saudaraku yang kucintai, kata beliau, untuk memperkuat keyakinan dan memperbagus keyakinan. Ikhwan rahimakumullah, yakin dalam urusan dunia baik kadang-kadang menjadikan uang itu kuat.
Sekarang kita harus memposisikan yakin kita dengan urusan akhirat. Saja contoh petani, ya, almarhum Ustaz Taufik punya tempat di Dosa Bulog. Di situ banyak yang punya sawah. Coba kamu sekali-sekali main ke sana mampir. Kita jenguk orang petani itu ikhwan. Dari pertama dia mulai nanam itu, kita jenguk alat kesapa itu petani ini. Malik tanah tiap hari. Sudah dibalik tanah tadi, dia punya informasi dari mungkin dari desa atau dari kelompok pertanian, taburkan pupuk, ditaburkan pupuk, panas dia lakukan, baru dikatakan misal taburkan pupuk ini 3 kali sehari, pagi, siang, sore, 3 weeknya. Sudah selesai itu, dia pun mulai nanti mencocok menanam. Setelah nanam dia jaga, dia urus. Mana dia bisa sabar dengan cara itu? Dari mana timbul kesabaran dia? Karena dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dia bakal dapat hasil. Karena dia yakin dia bakal dapat hasil, maka dia lakukan itu. Semua orang urusan dunia seperti itu. Sekarang banyak yang sakit bingung, nyari dokter. Sampailah dokter yang anak punya ya, iron itu lagi sekarang diterapi oleh dokter. Dia tahan datang dari orang sana, ya dari Pak Ustaz sana, datang sebab urusin ngantri. Kalau model dapat nomor 40 gitu, kalau datang Zohor masuknya habis asar. Tahan dia duduk di tempat itu ngantri. Dan kalau dia lagi ngomong, kalau lagi dipanggil nama dia tidak katik, lewat. Apa sampai kamu semacam itu? Kalau kamu yakin sama tabib itu benar. Kalau kamu yakin sama wong yang obat itu. Dari mana datang keyakinan? Telah banyak wong berhasil. Keyakinan ini membuat mereka ikhwan dari orang sama. Dan katil mobil tahan nyewa bekal. Tahan ngawak bekal makan siang. Karena dia pikir dia sudah bakal dari jam 10 nyampe masuk pajak pada asar. Tahu dia balik asal dari sana ke orang itu pajak 2 jam tembus apa macet. Jalan ini Masya Allah dilakukannya. Kenapa ini terjadi Pak? Karena ada keyakinan dia berobat di situ sembuh. Nah inilah keyakinan yang bisa menguatkan seseorang untuk sabar. Wong pegawai, wong yang bekerja, wong yang ngejengin dunia, tahan dia, dan cukup sekolah siang, sekolah malam, kuliah lagi. Karena dia yakin semakin dia tinggi levelnya semakin besar dia gaji. Kalau dia dapat titel ini dia bakal gampang dapat pekerjaan. Ini keyakinan menjadikan orang itu berani berbuat, berani berkorban, berani berusaha. Ikhwan, ini urusan dunia. Nah sekarang kenapa kita tidak lakukan untuk urusan akhirat kita? Padahal maaf tabib tadi belum tentu pasti ilmu beliau. Ilmu yang dia kejar tadi belum tentu pasti memudahkan dia dapat pekerjaan. Petani tadi yang berbulan-bulan ngolah tanah panas terik matahari berdatang dia lakukan juga kurang lebih berbulan-bulan hingga tanaman segala macam. Karena dia yakin dengan cara macam ini bakal dapat hasil. Pasti atau tidak pasti. Dan Allah janji Allah, janji Rasul, ancaman Allah, ancaman Rasulullah dalam penulis itu pasti hukumnya. Kenapa kita tidak yakin? Ini yang perlu kita tanam. Kemudian pertama kali nanti yakin. Ini bulan Rajab terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Terangkat seorang sahabat Nabi, terangkat derajatnya setinggi-tinggi derajat sampai digelari dengan As-Siddiq. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Beliau membenarkan apa yang datang kabar dari Rasulullah karena dia yakin Rasulullah itu pasti melakukannya. Yang namanya Isra Mi'raj. Walaupun akal manusia sudah masuk. Ketika orang-orang kafir waktu itu Abu Jahal yang menyampaikan, ya Abu Bakar, apa kau tidak tahu Muhammad kawan kau sudah gila? Dia mengatakan kalau dia semalam pergi ke
Masjidil Aqsa, lalu dia terbang ke langit, lalu pagi-pagi lagi lagi di Mekah. Tak masuk akal. Tapi aku dah senang pada sini. Karena tahu dia siapa yang ngomong itu? Muhammad Rasulullah. Maka langsung yakin ikhwan. Kenapa itu cerita bernisbah kepada Rasulullah? Yakin. Sehingga beliau mengatakan jangankan model macam itu, lebih dari itu kalau itu untuk Muhammad, aku percaya. Saudara. Banyak cerita sudah sering sampaikan, begitu kalau masih ingat bagaimana keyakinan mereka para sahabat Rasulullah. Sahabat yang terkenal Khalid bin Walid, ini sering saya sampaikan. Yang dia pernah menaklukkan satu kelompok orang kafir yang terkenal punya racun hebat. Ya, ketika mereka tandukkan itu orang kafir sudah dikuasai, ditawan itu pemimpinnya, lalu beliau menantang Sayyidina Khalid. Ketika lihat ini pemimpin orang kafir membawa di samping sini dibasuh itu ponjen berisi racun, ditantang oleh Sayyidina Khalid, mbak itu racun, itu akan ditaburkan di tangannya. Ini racun sumur gotel, kalau sedikit baik mati manusia. Tapi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu percaya, yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Kalau kau baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, lam yadurruka bisyai'. Dan akan menimpa keburukan apapun untuk kau, kata Rasulullah. Maka dia dengan yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, lebih yakin mengalahkan keyakinan orang kafir terhadap racun itu membunuh. Memang racun membunuh, fakta. Begitu banyak umat Islam yang terbunuh cuma kena goresan pedang. Karena orang-orang kafir itu pedang mereka dikasih racun tadi. Jadi tidak perlu nak letak urat atau sampai memotong leher, kena goresan sedikit, pedang mereka nanti kena tangan seorang muslim, karena pedang itu mengandung racun, meninggal. Tapi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid meyakini dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Dia dengan berani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Dia makan itu racun ditelannya, lam yadurru dan alamnya bakau dia tetap sehat saja, dan ada goyang tidak ada pingsan. Kenapa? Yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Allah, inilah modal yakin yang kadang-kadang kita tidak punya. Makanya ada sekali mengawali yakin, perbaiki keyakinan kita. Kalau mau yakin ikhwan, apa yang dijadikan Allah? Kalau yakin ini, keyakinan itu seperti doa. Mungkin ikhwan pernah dengar cerita tentang ada hobi ziarah. Hobi ziarah. Kalau dia lewat ada di pemakaman, nengok ada batu nisan agak unik sedikit, wah ini pasti wali jadi. Langsung dia ziarah itu. Suatu hari dia lewat satu tempat, dia dapatkan ada satu tanah yang kosong, ada satu gundukan tanah bentuk seperti kuburan. Dia mendetek, wah ini jangan-jangan kalau dewean macam ini biasanya makam wali diparah ini Pak. Lalu dia tawasul minta kepada ya Allah dengan keberkahan walimu ini sampai telah hajat-hajatku. Subhanallah, tinjau Allah. Tinjau Allah. Kenapa dia yakin? Besok kapan ada hajat ke situ lagi berdoa lagi, tinjau Allah. Sampai suatu hari ketika dia sedang berziarah, ada orang kampung lewat tahu tentang cerita kuburan itu. Ngomong aku kalau ziarah ke ini ke kuburan ini. Yuk kuburan itu berkah ini. Ini kuburan wali hebat, siapa namanya? Hanya kampung tadi. Oh itu bukan kuburan manusia. Kambing mati, kita ada mau situ. Oh, kambing mati, kita ada mau. Oh, tapi subhanallah, aku minta sama Allah, ya Allah. Kenapa? Karena keyakinan dia. Karena balik kepada dia, keyakinan. Kalau kita yakin, hewan, apa pun menjadi kepada Allah. Ya, cerita kemarin, Bismillah, dan bisa jadi Allah. Ini kan saya cerita kemarin. Murid percaya dan mencoba berjalan, masuk aja Bismillah. Guru tak percaya bagaimana deh? Lepas baru tenggelam. Ini balik keyakinan. Ini penting kita tanamkan keyakinan. Kalau engkau memiliki keyakinan, kata Imam Abdul Al-Haddad,
sehingga keyakinan itu terpatri, menetap di hati kita, maka Allah akan buka hijab seperti dialami oleh mereka para aulia, para sholihin. Karena dengan keyakinan mereka akan semangat dengan begitu hebat mendekati diri kepada Allah dan begitu hebat menjauhi segala larangan Allah, sehingga mereka mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa hebat kepada Allah. Kalau orang sudah bertakwa yang hebat, punya keyakinan yang hebat tentang Allah itu maha kuasa, maha hebat, maha mampu dengan segala sifat kesempurnaan milik Allah, dia yakin dengan pertolongan Allah. Itulah derajat para aulia Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut, tidak bingung, tidak bersedih pada diri mereka. Nah, engkau akan mencapai seperti yang pernah diungkapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Apa Imam Ali pernah berkata? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Seandainya dibukakan Allah hijab, aku bisa menyaksikan adab kubur, aku bisa menyaksikan langsung nikmat kubur, atau aku bisa menyaksikan langsung malaikat yang ada di langit, atau surga dibukakan Allah, neraka dibukakan Allah. Seandainya dibukakan hijab itu semua, aku bisa menyaksikan langsung. Demi Allah, tidak bertambah keimananku dan akan bertambah keyakinanku, kata beliau. Mengapa macam itu sah? Ngaku tanpa dibukakan semua itu, aku sudah yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Macam mana mungkin Pak? Kalau kita yakin kenal seseorang yang ahli karau, pun karau. Dan pernah kita saksikan pun datang kecuali minta kasih tunjuk. Ketika orang ngomong tentang itu, kita belum pernah nengok. Cuma saking banyak orang cerita tentang dia, kita yakin. Ada orang datang sama kita, untuk kita coba datang ke kesimpulan. Insya Allah kalau tunjuk dia nak yakin dia, yakin dia. Kalau dia yakin insya Allah dia datang semua mendapatnya tunjuk. Ini dengan keyakinan. Obat segala macam ikhwan, apapun kalau kita yakin bukan daripada benda, tapi Allah menjadikannya jadi berkah, jadi manfaat, maka akan kita dapatkan. Jadi perlu keyakinan yang kita tanamkan. Jadi Imam Ali mengatakan seperti tadi, seandainya dibukakan hijab, maka tidak akan bertambah keimanan dan keyakinan itu. Kenapa? Kalau tanpa dibukakan, aku sudah percaya kamu. Uji kita ini kadang-kadang tidak percaya, aku tunjukkan bukti, tidak usah, aku sudah percaya. Dan perlu kau bukakan, kau tunjukkan buktinya, rekamannya, aku sudah percaya dengan apa yang kau sampaikan. Kenapa? Adanya keyakinan. Wal yakin ibaratun an quwwatil iman bisabatihi wa rusulihi hatta yasiru ka'annahu at-tawd asy-syamih la yuzalziluhu ash-shukuk wa la tuza'ziluhu al-awham hatta la yabqa bish-shukuk wal awham wujud al-battah fa in ja'at min kharij lam tusir ilayha adab wa lam yaltafit ilayha al-qalb wasyaitan la yastati'u damu min sahibi adalati bal yaghfiru minhu wa yafruku wa yadfa bisalam wa yad'a bisalam kama qala Rasulullah SAW inna syaitan la yafruku min dhil al-umar ma salaka qala fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Ikhwan rahimakumullah, keyakinan itu seperti adalah kekuatan iman kata Imam Ahmad. Ketika dia sudah tertantap pada diri seseorang, mantap, kuat, yakin pada diri kita, maka tidak akan pernah goncang seperti gunung yang kokoh. Ada gempa, ada angin sekencang apapun dia mantap. Seperti itu pula ketika seorang mukmin punya keyakinan, ada omongan apalah tentang apa yang meragukan, biar dia goncang, tidak, mantap tetap dia. Hati tidak akan pernah berpindah kepada yang lain, telinganya tidak akan pernah mendengar apa ucap Allah, yakin. Nak kamu ngomong apa terserah, aku yakin. Ada. Nah kita bisa rasakan ikhwan dan satu keluarga besar kalau kita sudah bisa mendapatkan keyakinan dengan para sholihin, para aulia Allah. Dari situ kita akan naik keyakinan kepada Rasul. Dari Rasul kita pasti kita mencapai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimahullah, alhamdulillah. Nah inilah yakin yang perlu kita ambil, kita tanamkan, kita patah pada diri kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang sudah punya keyakinan yang mantap di hatinya, tidak akan mampu syaitan mendekatinya.
Tidak akan mampu berita-berita cerita-cerita hoak apapun mengganggunya. Dia mantap, dia tenang, dia yakin dengan kekuatan Allah, dengan janji Allah, dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka dia keyakinan ini tidak akan tergoncangkan. Seperti Rasulullah mengatakan, Inna syaitan la yafruqa min dhil amal. Sesungguhnya syaitan itu lari ketika melihat bayangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di mana sudah melewat satu jalan, maka iblis atau syaitan akan mencari jalan yang lain. Dan berani ketemu dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Seorang punya keyakinan yang hebat tentang apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini perlu kita tanamkan kepada Allah. Anak wasiatkan pada antum sekalian, coba berkah dari duduk di majelis-majelis yang seperti ini, kita bakal banyak tahu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang yakin ketinggalan ikhwan. Nabilah nyampe ke galau. Sekarang ya maaf sedih kadang-kadang kita. Rasanya yang New York juga ada. Wong sekarang sibuk karena corona yang berusia 7 tahun. Ya, oi Nabilah ngajarin dari zaman dulu. Cuci tangan bersih-bersih sebelum makan, setelah makan, sampai wudhu, bahkan 2 kali gitu cuci tangan. Pertama cuci tangan, kedua cuci lagi. Sudah diajar Rasulullah. Siwak, Nabi tunjuk tahu di zaman dulu faedahnya kok. Ayo bagat, nemu kenyong. Ya, sama Rasulullah dah yakin, sama bagat dia yakin mengkapi. Kalau siwak ini menguatkan busuk, menyehatkan mulut, sampai dibuat pasta gigi, buat beli. Ya, padahal Rasul sudah ngajar kalau. Nah, keyakinan kita kepada Rasul ini harus ditambah ikhwan rahimahullah. Contoh, ya Rasul mengatakan, dan mardakum bis sedekah. Sembuhkan penyakit-penyakit kamu dengan sedekah, kata Rasulullah. Berapa banyak yang yakin dengan ucapan Rasulullah? Tidak banyak. Hasil awal bis sedekah, jago harta kamu dengan sedekah, kata Rasulullah. Tidak banyak. Adakah di antara kita ketika dia sedekah, tak pagi hari, alhamdulillah, senang aku. Kenapa pergi kesana? Kenapa anak aku, bini aku, keluarga aku, harta aku sudah dinyaminya. Melo asuransi mana kau? Asuransi yang melo ini asuransi samawi. Asuransi samawi. Kalau ada kasus, tak pernah terjadi kasus itu. Kalau mulai asuransi dunia itu ada kasus baru dapat. Aku dah pakai kasus. Dijangkau ada pernah terjadi. Berapa banyak maaf bila orang muslim percaya dengan asuransi, bahkan asuransinya tenang, aman, nyaman ketika sudah mengasuransikan hartanya, barangnya, bahkan nyawanya. Padahal bila kadang-kadang dia memang asuransi bukan dengan orang muslim, walaupun muslim juga tahu sudah dipeloi. Wong kafir yang di asuransi jaminan, dia senang dia berbilang. Berapa banyak pun waktu BPJS masih murah. Habis selesai balik dari puskesmas, sudah aman gitu. Tak pening lagi kalau anak itu masuk rumah sakit. Minain pening gitu. Ya, BPJS naik, fasilitas tak dapat, utang lagi ada. Nah, kenapa? Dipegang terus BPJS tadi. Coba kita sedekah, kalau coba Nabi tidak sakit gitu ikhwah. Sakit kecil-kecil, beli panadol, buat cukup sembuh. Bahkan kalau yakin habbatus sauda, kata Rasulullah, dawa min kulidah. Habba sauda, saya tidak jualan herbal ya. Saya tidak jualan herbal, cuma itu tahu dia yakin sama Nabi. Rasul mengatakan habbatus sauda, dawa min kulidah. Itu jinten-jinten obat dari segala macam obat, kata Rasulullah. Siapa yang ngomong? Bukan dokter, bukan insinyur, tapi di pojok semua mereka, Rasulullah. Tapi mana masih yang percaya? Tidak percaya, tapi ketika ada orang yang meneliti dengan ilmu kecanggihan alat mereka, atau dokter bahkan mengkafir katakan habba sauda riba bagus, apalagi bisa nih tadi ada bocoran habba sauda macam cegah corona. Nangis. Berempuk beli. Padahal Nabi ngomong nak corona apapun jenis penyakit habba sauda jadi obat, kata Rasulullah. Madu Allah bahkan mengandung syifa itu. Madu itu obat buat orang mukmin seperti Al-Quran. Tak percaya? Waduh, madu macam obat sakit kepala.
Mati harus sudah baca obat sakit kulit. Kau tak boleh yakin. Kalau kau yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, Nabi sudah ngomong. Habbatus sauda dawa min kulli da, dari segala bentuk penyakit. Bahkan dikatakan paling sedikit itu penyakit apapun kecil apapun bisa dihilangkan. Banyak lagi zikir dan doa pun dijadikan obat oleh Rasulullah, tapi saya tidak percaya. Banyu Zam-Zam, Nabi berkata dalam sabdanya, ma'u Zam-Zam dimaksudi balah. Air Zam-Zam itu bakal jadi dengan apa yang kita niatkan terhadap air tersebut. Nak dijadikan obat sakit perut, jadi. Nak dijadikan obat sakit gigi, jadi. Nak jadikan obat awet muda, jadi. Nak jadikan obat kecerdasan, jadi. Jadi kalau kenapa? Nabi sudah ngomong, Nabi sudah mendoakan, tapi kita tidak percaya. Apa? Contoh macam obat sakit perut. Mari baca macam obat ini. Nah, kalau Rasulullah sudah mengatakan nama aku, saudara, saya dimaksud Nabi tidak pernah berbohong. Nah, yakin keikhwan Rasulullah tadi, ya. Anda berharap surat Tabarak kita dibaca seminggu sekali. Rasul itu baca setiap hari. Rasul mengatakan ikhwan, wong yang melazimkan baca surah Tabarak setiap malam, setiap harinya, maka dia akan aman dari adab kubur. Yang mana adab kubur ini, wallahi jangankan kita yang lemah iman. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab yang paling terkenal jagoan, kalau sudah kelakar sama-sama mereka atau mendengar Rasul menceritakan tentang alam kubur, nangis, gemeter, puncak pasti. Kenapa? Yakin apa yang dikatakan Rasul itu benar, seakan-akan mereka sudah menyaksikan. Seperti yang dikatakan kemarin, tidak boleh dibuka kuburan itu, tidak boleh tunjukkan adab itu. Kami sudah yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Rasul mengatakan, birrul walidain, manjangkan umur, murahkan rezeki. Silaturahmi, manjangkan umur, murahkan rezeki, kata Rasul. Yakinkan apa yang datang dari Rasulullah. Jangan nanti sudah belok lewat kafe itu, kalau kita percaya, aku minta, yakin tidak. Dan di situ bentuk keyakinan dan iman kita kepada Allah dan Rasul. Di situ kita mendapatkan insyaallah. Wal yakin qawi wa yaksul bil asbab. Keyakinan itu akan menjadi kuat dan akan menjadi indah, menjadi kuat, menjadi bagus dengan adanya sebab-sebab. Insyaallah taala sebab seperti kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, ya, tentang yakin ini banyak cerita yang terjadi. Contoh, dalam hal ini insyaAllah kita bakal menghadiri hall kiai yang Masya Allah yang termasyhur di Palembang ini yang kita bakal di luar, yaitu Kiai Abdul Hamid bin Mahmud atau Kiai Marogan. Kiai Marogan Wali bin Jibar Auliaillah Pangan di Palembang. Beliau pernah ditantang oleh Belanda, Wong Belanda yang sedikit banyak ngoping tentang Islam. Wong Belanda itu ngomong, pernah Kiai ditemui Wong Belanda. Ujung Belanda kafe itu, Kiai, apa benar uji Quran itu? Kata Quran, ya, mobil main itu disyain hai. Setiap sesuatu dengan adanya ayat akan ada kehidupan. Arti di mana ada baru di situ ada kehidupan. Sadaqallah, kata Kiai Muhammad. Sadaqallah, maha benar Allah. Terus Belanda menantang. Aku tak percaya orang Belanda. Kalau percaya serah tahu, aku percaya. Buktikan kata orang Belanda tadi. Apa nak kau buktikan? Itu kelapa. Ada batang dokan, kelapa ya bang. Kelapa itu dokan. Jigunya ada banyu. Sekarang kelapa itu dokan. Ada banyu tak di jigunya? Ada, oke. Apa ada kehidupan di dalamnya? Ada, oke. Saudara. Ada, dengan lantang dia. Semua orang suka manjat, turun ke embek pedang. Ini bukan cerita dongeng itu. Ini keramat wali di Aulia yang ada di Palembang. Tunjukkan teman kafe ini, tepat, prak, belangko, ada iwak di sini. Saudara, ada iwak di sini. Allah kafe dulu masjid itu, masjid yang mau itu, nak digeser dari Belanda, nak dibuat rel kereta. Kiai itu tahan. Nah, sampailah kejadian ini baru dulu Belanda, tak berani. Kita menyaksikan. Banyak lagi kejadian. Dia pernah panggil orang Belanda. Itu saksi bisu masih ada. Katon, Allah.
di belakang Memperet rumah lama itu cepat maka Melanda dulunya. Karena beliau dipanggil, beliau datang, beliau masuk dia bersama Allah, dia tidak takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Belanda saat itu. Ketika beliau naik ke pojok, orang Belanda ini terbirit-birit dari dalam kubah. Lalu dia datang dewan, ngaku ada Belanda ini sama semua uang yang ada di situ menyaksikan kalau Kiai datang kanan kirinya ada macan. Macan besar itu. Bubayar, Kiai apa bubayar macan sampai dia. Subhanallah. Yakin dengan pertolongan Allah, maka Allah berikan pertolongan. Banyak cerita tentang Allah. Ya, insya Allah. Yang masih cerita itu masih banyak yang cerita insya Allah. Sekarang insya Allah kita akan nyambung majelis rotib. Ya rotib arba'in oleh ikhwan yang memang tidak ada kesibukan yang darurat, alangkah bagusnya dulu untuk membaca itu berkahan majelis rotib arba'in ini. Ya rotib itu ada juga adalah susunan dari dalam kitab yang kita baca Imam Abdul Baghdad demi ikhwan yang berjazah ini pas momennya ada di gerakan rotib keliling ini dari musim corona. Demi Allah ya kan, Allah yakin saya yakin dalam di antara yang zikir yang mujarrab untuk menolak segala hal-hal yang buruk, sihir, telur, santet, termasuk segala macam wabah. Rotib Imam Abdullah bin Haddad mujarrab, bukan cuma di negeri kita, di mana tempat. Ya satu cerita yang saya cerita bersama kamu di Jakarta itu daerah Betawi ada namanya daerah Marunda. Marunda itu daerah di Sekitung. Itu pernah ada wabah penyakit yang aneh yang dokter angkat tangan. Hampir tiap hari ada korban meninggal. Rumah sakit bingung. Wabah yang tidak kejiwaan. Korban bertambah. Akhirnya mereka uang situ datang ke sebuah habaib. Aslinya itu di Palembang. Asli di Palembang sampai hari ini masih hidup. Datang menyampaikan tentang masalah mereka yang mereka alami. Maka Habib ini ngomong, ya sudah, tunggulah. Lagi aku datang sama murid aku masuk ke kampung kami malam ini. Datang itu Habib sama beberapa muridnya masuk ke kampung Marunda yang penuh dengan wabah itu. Beliau keliling sambil mencoba Haddad 3 kali dengan izin Allah. Besok dak katik dari wabah itu. Malam itu diangkat oleh Allah. Besok orang yang sakit segera bugar. Ditunggu sampai sore tidak ada yang sakit lagi. Sampai mereka datang kepada Habib menanyakan bacaan apa Habib yang Habib baca. Kata beliau, tidak aku punya bacaan apa kecuali rotib Haddad. Masuk wasiat banyak sekali Habib berterima kepada anak cucunya, di mana tempat kapal engkau jangan lupa baca rotib Haddad. Rotib Haddad bukan karangan Imam Haddad, tapi asli sumber dari Rasulullah. Beliau hanya menyusunnya sehingga menjadi lebih berkah karena susunan yang disusun oleh seorang aulia Allah. Mudah-mudahan ya seperti tadi surah Tabarok jangan cuma dibaca seminggu sekali. Ya rotib Haddad juga jangan cuma dibaca nanti muslim ada arba'in rotib tapi jadikan bagian kehidupan kita ya sehari-hari insyaallah. Ini saja alhamdulillah yang kita hari ini insyaallah misalkan selanjutnya pada saat kejelasan insyaallah untuk memulai kegiatan daripada susunan yang biasa dipakai.